yang saudara tabur harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakan. Sekali lagi, harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakan. Salah satunya gimana? Bismil abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan menangkapin salah seorang pastor ya. Ini anak pendeta Gilbert ya. Sebenarnya video ini sudah lama tetapi ini menjadi viral kembali karena baru-baru ini kan pendeta Gilbert viral ya soal 1/10 yang dibahasnya ya. Ya teman-teman sekalian, kita santai saja membahasnya sesuai dengan ajaran Alkitabiah dan bagaimana kemudian TV Laskar Kristus menanggapi hal ini. Karena dalam video ini anaknya Pak Pendeta Gilbert ini kan meminta transferan teman-teman sekalian. Dia minta kepada jemaat ya atau kepada orang yang sedang live bersama dengan dia untuk harus transfer uang ya. Ini lucu sekali tetapi ini kenyataan teman-teman sekalian. Ini benar-benar terjadi. Oleh karenanya kita simak dulu apa yang disampaikan oleh pastor ini yang ada berikut ini. Saudara sudah menulis apa yang saudara mau Tuhan berkati. Saudara tuh mungkin pekerjaan, mungkin hutang kartu kredit atau cicilan atau apa, kontrakan apapun itu yang saudara tulis. Nah sekarang ingat ada dua ya, bukan cuma Tuhan berkati tapi kita menabur. Sekarang saya mau saudara menuliskan nominal yang saudara akan tabur di kertas itu. Sebelum saudara tulis, pikir baik-baik. Maksudnya bukan pikir baik-baik. Saudara mungkin ngerasa gini, wah ini saudara yang saudara tabur harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakan. Sekali lagi, harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakan. Salah satunya gimana? Misalnya saudara ngerasa, waduh, saya disuruh tabur 3 juta. Besar banget, ini pasti suara setan. Enggak. Setan tidak akan pernah suruh saudara untuk nabur untuk pelayanan. Kalau saudara ngerasa itu suara setan, saudara salah. Berapapun nominal yang Roh Kudus taruh dalam hati saudara, yang ada di rekening saudara, berapapun nominal yang Roh Kudus sekarang kasih tahu saudara, saudara tulis sekarang. Saudara tulis nominal sekarang, saya akan tabur sedemikian. Sesuai dengan yang Roh Kudus perintahkan ya. Sesuai dengan yang Roh Kudus tuntun. Tulis sekarang. Tulis sekarang dalam nama Yesus. Setelah saudara tulis, sekarang saya mau saudara angkat sama-sama kertasnya, saudara lipat, jangan terlihat isinya. Angkat kertasnya, terlihat di kamera sama-sama. Ya, yang tulis di handphone dibalikkan supaya tidak terkelihatan. Sama-sama. Kita akan nyanyi satu lagu tadi, dan saya akan mendoakan secara khusus setiap taburan benih saudara. Dan ini yang saya terima barusan. Ini saya terima barusan. Saudara yang mau menabur ini, saudara transfer paling telat besok jam 2 siang. Paling telat besok jam 2 siang. Ini Tuhan jadi saksi saya, ini tidak ada komunikasi sedikit pun sama Pastor Thomas, nggak ada. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari apa yang dijelaskan ya oleh anaknya Pendeta Gilbert ini ya. Teman-teman sekalian, kalau kalian simak bahwa ini tuh dia dalam bentuk Zoom meminta para peserta untuk mentransfer uang gitu ya, untuk memberikan persembahan mereka sesuai dengan
apa yang ditaruh Roh Kudus ya dalam hati mereka, dan juga apa yang telah diterima oleh anaknya Gilbert ini, teman-teman sekalian. Ya, jadi sebenarnya kalau bicara tentang pemberian ini tidak perlu dilakukan seperti itu, karena firman Tuhan bilang apa yang dilakukan oleh tangan kananmu jangan diketahui oleh tangan kirimu gitu. Jadi maksudnya jangan cari nama dan jangan juga dipamerkan seperti itu di media sosial gitu. Ya, apalagi kan ini menyuruh orang untuk mentransfer, untuk memberikan buat Tuhan. Lalu ya seakan kesannya itu memaksakan begitu. Udah gitu harus sesuai dengan apa yang dikatakan Roh Kudus lagi begitu. Iya kan? Ya, jadi ada orang-orang yang memang pas-pasan, ada orang-orang yang tidak bisa menabur. Tapi karena sudah diperlakukan demikian, apalagi hadir dalam Zoom, ya otomatis teman-teman sekalian dia paksakan dirinya. Nah, dan itu ketika dia memaksakan dirinya, ini sudah menyalahi aturan firman Tuhan. Karena Alkitab bilang dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Ya, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Perhatikan teman-teman sekalian, apa yang dilakukan anaknya pendeta Gilbert ini. Ini ada indikasi pemaksaan. Pokoknya Roh Kudus itu ingatkan saya, sebelum jam 2 besok hari, kamu harus transfer itu uang. Ya, kamu harus transfer. Ya, kalau Anda mau diberkati harus Anda transfer gitu. Tuliskan nominalnya sekarang. Ya, kalau misalnya Roh Kudus gerakan Anda 10 juta, maka harus Anda kasih 10 juta. Ya, sekalipun misalnya tidak ada 10 juta dalam rekening. Ya, masa harus dipaksakan gitu loh. Jadi kalau dia tidak punya apa-apa, bagaimana dia harus memberi gitu. Ya udah, akhirnya terjadilah tipu-tipu orang yang ada di situ, yang ada di Zoom ya angkat tangan saja. Daripada dia malu, ya, daripada dia malu, ya udah angkat tangan saja ya, supaya dilihat begitu. Ya, apalagi diatur-atur, pokoknya tunjukkan di kamera gitu, tunjukkan di kameramu gitu. Iya, teman-teman sekalian, Roh Kudus tidak akan melakukan hal sekonyol itu. Ya, ini adalah nafsu saja gitu, keinginan daging gitu, yang memaksakan seseorang untuk harus memberi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, motivasi pelayanan teman-teman sekalian. Tapi entah kemana nanti uang itu dipergunakan. Itu kan kemudian nanti akan menjadi tanggung jawabnya sendiri kepada Tuhan. Tapi Alkitab bilang bahwa hendaklah masing-masing memberi dengan menurut kerelaan, bukan dengan paksa. Nah, maka orang yang memberi dengan sukacita itu akan diberkati oleh Tuhan, akan dikasihi oleh Tuhan. Ya, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala hal, ya, segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Nah, jadi teman-teman sekalian, inilah janji Tuhan bagi orang-orang yang memberi dengan sukacita, jangan dengan terpaksa. Nah, teman-teman sekalian, di akhir video ini sedikit saya bahas tentang ayahnya, yaitu pendeta Gilbert, ya. Dimana ya kita tahu sendiri bagaimana adanya pemaksaan, dan sebenarnya saya tunjukkan ini bukan hanya untuk pendeta Gilbert, tapi untuk para pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang kemudian berkata, kamu harus mengembalikan milik Tuhan 1/10 atau persepuluhan begitu. Kalau kamu tidak memberi, kamu mencuri milik Tuhan, kamu mengambil milik Tuhan. Ancam jemaatnya dengan pencurian gitu ya. Kamu mencuri milik Tuhan. Padahal mereka tidak mengerti tentang 1/10 ini. 1/10 ini teman-teman sekalian itu diberlakukan pada hukum Taurat Musa. Ya. Dan yang ayat yang sering digunakan adalah Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-10. Ya. Jadi selalu digunakan ayat ini bahwa kamu harus memberi 1/10. Padahal kalau kita melihat secara pemberian 1/10 dari penghasilan itu teman-teman sekalian, ya, itu dari orang-orang Israel, karena mereka ada 12 suku.
Lalu satu suku yang bernama suku Lewi itu telah dikhususkan oleh Tuhan ya untuk apa? Untuk menjadi pelayan di dalam bait Allah. Ya. Jadi 11 suku itu harus memberikan 1/10 ya untuk menghidupi para Lewi ini atau suku Lewi ini. Nah, ada banyak yang bilang, oh kita ini suku Lewi di akhir zaman gitu, suku Lewi secara rohani dan sebagainya. Teman-teman sekalian, keimamatan itu kan tidak lagi ya dilihat dari keimamatan Lewi, tapi kita dilihat dari keimamatan Kristus. Maka Maleakhi 3 ayat 10 ini sudah tidak sesuai di zaman sekarang, apalagi kepada orang-orang Kristen atau hamba-hamba Tuhan di zaman sekarang ini. Maleakhi 3 ayat 10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan. Nah, jadi teman-teman sekalian, hal ini sudah tidak lagi ada pemaksaan. Dan lagi pula dalam perjanjian baru tidak ada satupun ayat Alkitab yang membahas pemberian persepuluhan. Jadi adanya di kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10 dan juga di hukum Taurat lain. Ya. Jadi teman-teman sekalian, karena keimamatan kita adalah keimamatan Kristus, begitu ya. Tidak lagi ya menggunakan keimamatan Lewi. Ya. Jadi segala sesuatunya Yesuslah yang menjadi perantara bagi kita. Tugas imam itu menjadi perantaran antara manusia dengan Allah. Nah, Yesus sudah ya menjadi imam bagi saya dan teman-teman semua. Sehingga kita ya tidak lagi dipaksakan untuk memberikan 1/10 ini. Tapi kita kembali pada 2 Korintus pasalnya yang ke-9 tadi ayat 7 dan 8. Bahwa harus memberi dengan kerelaan hati, jangan dengan terpaksa. Jadi itu yang harus digarisbawahi. Nah, jadi bagaimana? Apakah kemudian titi laskar Kristus anti 1/10 Saya secara pribadi tidak anti. Anda bisa memberikan bukan hanya 1/10. Anda bisa memberikan 15%. Anda bisa memberikan 20%. Bahkan Anda bisa memberikan seluruh gaji Anda. Ya, bisa saja, terserah Anda. Bagaimana kemudian Anda melandaskan tentang pemberian itu dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Jadi tidak lagi ditentukan. Begitu. Ya, Anda bebas memberi berapa saja kepada Tuhan. Dan ingat, persembahan yang benar adalah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup kudus di hadapan Tuhan. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Jadi itu yang jauh lebih penting, teman-teman sekalian. Ya, jadi Anda mau memberi berapa saja buat silakan. Nah, ketika Anda memberi persepuluhan, secara pribadi saya tidak setuju kalau itu dikhususkan untuk hamba Tuhan. Tetapi itu menjadi pendapatan gereja secara keseluruhan. Nah, kemudian ya itu akan digunakan untuk membangun rumah Tuhan. Ya, untuk mengelola pengelolaan pelayan. Digunakan misalnya ya dari total semua pemasukan dalam sebulan ya, pendapatan gereja sebulan. Nah, disitulah nanti akan diatur oleh administrasi gereja. Ada di situ badan pimpinan jemaat yang kemudian berapa untuk pendetanya. Ya kan? Berapa untuk para imam-imam lain gitu ya. Kalau itu disebutkan sebagai para imam yang melayani di altar, pemain musik, pemimpin pujian, para singor ya kan, tamburi dan lain sebagainya. Nah, itu diambil dari situ semua. Jadi 1/10 atau persepuluhan itu tidak 100% harus menjadi milik hamba Tuhan. Apalagi ngancam-ngancam gitu loh. Ya, kamu mencuri hak Tuhan kalau kamu itu. Itu tidak boleh. Kita tidak boleh memaksakan. Kalau kita sudah ngomong demikian, sama halnya kita memaksakan orang-orang. Padahal dikatakan harus memberi dengan sukarela, bukan dengan terpaksa. Baik, teman-teman sekalian, ya. Sekian ya. Ya, sekian yang saya bisa jelaskan kali ini. Ya, karena saya percaya teman-teman juga sudah banyak sekali yang paham dari pemberian, bagaimana kita harus memberi dalam pekerjaan Tuhan. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.